Lake Sisanti forms part of a high-altitude nature reserve. 7 underground springs nurture the picturesque basin nestling in eucalyptus woods. It's where the famous Citarum, Indonesia's principal waterway, starts its journey. Predikat yang disandang oleh Citarum adalah septic tank raksasa. It runs 300 kilometers from source to mouth, and there are over 2,000 industrial facilities ranged along its banks. Kalau sekarang coba lihat pabrik hampir 1.000 hektar. 280 tons of toxic waste is dumped in the river every day. Karena adanya masuk limbah cair industri, sehingga warna air Sungai Citarum itu menjadi hitam pekat. The Citarum irrigates over 4,000 rice fields and supplies drinking water to 25 million people. Kita tuh mempunyai satu sungai, di mana sungai tersebut adalah sungai terkotor di dunia. Coba alung-alungkan. Alung-alungkan. Kita terus berapak sogan. Nama saya Alo, umur 32. Sejak kelas 5 SD saya main di Citarum, mandi, airnya jernih, banyak ikan gabus, lele. Sampai selama tahun 91 airnya sudah hitam. Saya sekolah tidak tamat SD karena nggak ada biaya. Kami rongsokan sejak kecil, kami rongsokan dari Citarum. Kerjaan saya di sehari-hari. Java is one of the world's most densely populated and impoverished islands. In the 1980s, cheap labor attracted manufacturers from all over the world. The banks of the Citarum River became a popular place for building factories. The government has allowed factories to dump liquid waste into the Citarum and its tributaries for decades, so long as the water doesn't contain some 4 dozen banned industrial chemicals. Industri tekstil, industri farmasi, industri makanan, yang semuanya itu limbahnya itu badan air atau sungai Citarum itu. Saat kita datang ke sana lah, kalau ini airnya kok istilahnya bersih lah ya, lebih bersih, tidak berwarna seperti apa. Tapi masyarakat sering komplain, ini kadang kalau malam airnya tuh jadi biru, airnya tuh jadi berwarna merah. Oke, pada saat siang atau pada saat tertentu mungkin dia akan mungkin pada saat hujan deras atau pada saat malam atau gimana, dia langsung melakukan bypass buangan langsung ke badan air. Ya dari dulu. Jadi sebelum ada pabrik ini masih udah ada data. Sawah ini lebih bagus sebelum ada pabrik. Udah ada pabrik yang mengurangi sampai sekarang kan total menguranginya gitu. Itu mati. 2009 daerah ini ya kan mengakibatkan tanahnya putih-putih seperti garam. Ya ada itu ditanam padi kan masih mati lagi lebih baik ya dibuang aja gitu. Yang sawah-sawahnya banyak ke limbah. Dibuka bagaimana dan nggak ada isinya. Tuh. Yang mana? Oh, gak ada isinya. Banyak yang nganggur. Saya untuk sehari-hari membiayai anak masih sekolah. Kalau saya nggak sampai dikerjain karena segini, kan pencarian usaha saya sehari-hari. Apalagi kalau
tidak di seperti sekarang. Ke pabrik kan saya udah tua, nggak ada bisa nerima gitu. Cobain, digali, dihilangkan tanah yang hitamnya, coba kayak ditanam ikan gitu. Jadi untuk pencarian sehari-hari saya. The textile industry is the island's major source of employment. It contributes billions of US dollars to the country's economy, along with horrendous amounts of lead, chromium, zinc and polonium that are being dumped into the island's main source of drinking water. Since 2000, the Indonesian government has been investing trillions of rupees into programs aimed at cleaning up the river. So far, none of them has yielded any tangible results. Saya Adi, saya sebagai manajer riset dan advokasi kampanye publik tentang pencemaran air. Sejak kecil bagaimana saya mengetahui indahnya Sungai Citarum, walaupun saya lahir di tahun 80-an, tapi saya bisa merasakan waktu itu masih natural. Sejak 2003 yang lalu itu sudah melakukan penelitian. Hasil daripada penelitian itu menunjukkan bahwa sumber air yang ada di daerah aliran Sungai Citarum ini tercemar oleh limbah yang dibuang dari kegiatan industri tekstil. Memang banyak pipa-pipa seperti ini. Kita bilang adalah pipa siluman karena kami yakin bahwa ini adalah ilegal, tidak berizin, makanya ditanam di bawah sungai yang tertutupi oleh tanah sehingga tidak teridentifikasi oleh masyarakat. Kita juga tadi hampir tidak kelihatan, cuman yang bisa membedakan adalah warna ini. Warna hitam pekat, kemudian airnya dialirkan ke irigasi, dan mana irigasi ini digunakan untuk pertanian yang ada di sini. Masuk juga ke sumur-sumur warga, terus lebih jauhnya juga nanti ke Citarum. Air-air yang dipakai untuk irigasi pertanian ini masih dalam kondisi kurang baik ya, atau buruk. Padinya menurun, juga petaninya juga gatal-gatal karena kesehariannya di sawah dan terdampak dari air limbah pabrik ini. Kalau mencago saya itu bekerjanya itu 2 minggu. Tuh. Kalau udah naik dari sawah langsung gatal-gatal. Gitu. Nah saya itu betul saya mah nggak tahu dari mulanya dari mana, cuman ya gitunya tadinya dikit, cuman digaruk-garuk. Anak saya udah puskesmas aja sama. Terus dibilang dokternya? Eksim. Itu kan ada kuman-kuman dari bekas padi, bekas kotoran-kotoran dari limbah gitu. Beberapa polutan yang sangat umum yang sering ditemukan itu logam berat, kemudian ada organik, kemudian ada bakteri yang total coliform, di mana dampak dari ketiga polutan yang tadi saya sebutkan itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Dari bakteri coliform itu bisa sakit perut. Logam berat itu bisa kelihatannya itu mungkin si kulitnya tuh bukan hanya gatal-gatal tapi sampai borok. Ini sumur saya. Ini hasilnya Sungai Citarum, tuangin. Mulai dilipat-lipat, langsung dibuka kerannya, diamkan dulu sebentar, supaya agak putih. Banyak masyarakat yang memang sangat bergantung
menggantungkan kebutuhan air mereka itu tuh terhadap Sungai Citarum gitu. Jadi seberapa kotor pun Sungai Citarum pasti mereka akan gunakan karena there is no choice gitu. Ya kan, there is no choice. Jadi biasanya kan masyarakat yang berada di bantaran Sungai Citarum itu tuh kelas menengah ke bawah, di mana kebutuhan air bersih itu merupakan barang mewah yang mahal bagi mereka gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, mereka akan memanfaatkan air tersebut untuk keperluan sehari-hari. Melakukan gugatan kepada salah satu industri yang salah satunya adalah PT KHT yang ada di belakang kita saat ini. Kenapa KHT yang kami gugat dengan legal standing itu? Karena dari 5.000 lebih industri yang ada di bantaran Sungai Citarum, itu KHT paling besar. Lebih dari 3 tahun kami melakukan investigasi, bahwa kesimpulan dari investigasi itu adalah KHT yang berkontribusi besar terhadap pencemaran yang ada di Citarum. Concentration of lead in the factory's liquid waste was 3 times higher than the accepted level, while polonium and chlorine were 6 and 7 times higher respectively. Due to low levels of oxygen in the water, the river could no longer sustain life. Groundwater pollution spread 100 meters wide and was 60 meters deep. Sebetulnya mereka itu mampu untuk melakukan pengolahan, membeli fasilitas sarana prasarana untuk pengolahan limbah, namun memang tabiat dari pengusaha tekstil ini kotor sesuai dengan limbah yang dibuangnya. Jadi mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dan mempedulikan dampak yang ditimbulkan dari limbah cair yang dihasilkannya. Untuk setiap 1 liter limbah yang dihasilkan itu membutuhkan kurang lebih $1. Nah, kalau misalkan sekarang 1 meter kubik, berarti itu sekitar $1.000. Tapi yang jelas bahwa untuk pengolahan limbah itu tuh memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu loh, sehingga ya itu agak sedikit dihindari, mungkin agak dihindari oleh industri. Dan akhirnya ya mereka banyak melakukan ya bypass langsung gitu loh, langsung dibuang. Kami tuntut di pengadilan tahun 2015, pada tahun 2018 kami menang. Mereka diwajibkan untuk mengolah limbahnya secara maksimal dan semestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami sudah izin untuk melihat bagaimana proses IPAL kepada manajemen PT KHT. Namun sayang izin itu tidak kita dapatkan. PT Kartex's management agreed to show us its waste treatment facilities. But just before our appointment, they changed their minds and denied us access. Kami mendengar bahwa ada semacam agreement untuk apabila masih tetap membuang, industri itu akan ditutup secara permanen. Namun ada kekurangan kalau kami lihat bahwa ini belum ada tindak lanjut ke ranah hukum yang lebih jauh. Shutting down even a small factory leaves thousands of people unemployed. Unable to close businesses violating the environmental code, the Bandung Environmental Agency can only try and block their illegal waste discharge points. Pak Edi itu sekarang udah gimana? Lagi ngambil pasir. Sok, 1 aja dulu gitu. Di hulunya ini itu ada sekitar 12 titik yang sudah kita lakukan penutupan. Dan ini adalah titik yang ke-13. Saluran limbah ini ada 2 di sini, 2 titik. Yang satu ini, yang satu lagi ini. Nah, kalau yang ini kita sudah tutup. Yang belum dilakukan adalah yang di bawah.
Enggak, nutupnya Pakai tutupnya sementara dulu. Nanti hari Jumat tuh dibeton. Salurannya di sini, di bawah, di sini. Ini tapi dia naik ke atas. Jadi nanti dikeruk lagi, tambahan lagi. Jadi informasi yang saya dengar, pipa-pipa yang ditutup itu juga kembali dibuka dan mungkin dengan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama. Hal itu yang juga menjadi masalah di pemerintahan kita, oknum-oknum yang menjadi pengawas, monitoring sistem untuk mengawasi izin yang dikeluarkannya, tapi juga ternyata kong kali kong ada kemufakatan jahat. Jadi ini sejak dulu ada kayak semacam lingkaran setan. We commissioned an independent lab to collect and test water samples in the vicinity of the factory, whose illegal discharge point had been shut down by the Environmental Agency. Ini kan gini. Iya. Sungai kan karena ada aliran. Iya. Kalau laut atau danau gini. Dalam ya. Kami nanti vertikal. Oh ini harus. Nah sumber pencemarnya sendiri bisa dilihat dari parameter uji ini kita Pak. Itu apakah itu ada organiknya yang tinggi atau anorganiknya yang tinggi atau parameter mikronya yang tinggi. Nah dari situ baru kita bisa bilang ini sumber pencemarnya kemungkinan adalah dari domestika atau dari industri seperti itu. Jadi dari hasil lab. Ada beberapa pabrik di sekitar sini Pak memang. Tetapi kalau lihat karakter pencemarnya ya, kalau seperti ini biasanya itu dari domestik juga menyumbang banyak gitu Pak. Tidak hanya dari industri. Kalau misalkan kita hanya fokus di industri, sementara domestiknya masih nggak jalan, ya kualitas air Citarum akan seperti ini aja sampai kapanpun. Tinja, kemudian air kencing, ya kan, septic tank itu seperti itu. Banyak masyarakat yang memang langsung membuang tinja dan ya black waternya itu tuh langsung ke Sungai Citarum. Masyarakat istilahnya kurang dana untuk ya buat apa dia membuat semacam instalasi pengolahan air limbah. Selain juga warna di air hitam pekat, juga di sini banyak kita terlihat ada sampah-sampah plastik yang mana ini adalah yang dihasilkan oleh warga perkotaan di Kota Bandung. Kenapa demikian? Karena di sini memang pemerintah belum memiliki teknologi untuk mengolah sampah dan sarana prasarana yang mumpuni untuk mengurangi sampah yang dihasilkan oleh warga perkotaan, sehingga warga-warga yang ada di kota itu membuang lepas langsung sampah-sampah plastiknya ke bantaran sungai dan sungai-sungai lain yang bermuara di Sungai Citarum. Bahkan ya sangat minim, sehingga pada saat musim hujan itu karena sampah, walaupun sampah tidak dibuang langsung ke sungai, sampah dibuang ke jalan pun itu juga sama, alirannya tetap ke bawah arus air sehingga bermuara di Sungai Citarum. Udah 21 tahun kami rongsokan dari Sungai Citarum. Pukul 7 pagi sampai sore jam 4 setiap hari. Anak-anak saya sekolah cita-citanya pingin jadi bidan itu. Satu ya ikutin orang tua ambil ikan sama ambil rongsokan. Kalau libur sekolah bantu bapak rongsok. Botol, les, kaleng, arsenal, amonium, karena mahal. Terus nanti kalau besar pengennya jadi apa? Jadi pilot. Bisa berjalan-jalan, bisa lihat pemandangan. Aku melihat di atas pesawat, pengennya udah jadi pilot ke Jakarta. Terus kemana? Udah. Selain kan Bandung di Indonesia, Jakarta di Indonesia, negara lain tahu mana?
Paling cuma benang sedikit. Kalau musim hujan ya banyak. Ya dikumpulkan. Kalau udah banyak jual ke bandar. Ya, enggak. Dua salah apa? Itu kan baik. Iya. Iya, doahi. Iya. Bayar. Udah ya? Iya. Ya, terima kasih. Rp103.000 sampai 2 hari ngambil rongsokan dari Sungai Citarum. Beras sama asin, tempe, tahu, minyak itu doang aja. Each year, up to 2 million tons of plastic waste end up in the world's oceans. And it's Asia's rivers that contribute 2/3 of the plastic in them. Saat ini kita sedang berada di tempat pembuangan akhir sampah milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini adalah sampah-sampah plastik hasil dari konsumsi produk makanan di urban yang kemasannya plastiknya dibuang ke Sungai Citarum. Dari Citarum kemudian diambil oleh Dinas Kebersihan. Dinas Kebersihan dibawa ke sini. Di sini dikepul oleh masyarakat. Pabrik itu diolah kembali menjadi kain, dicelup, kemudian pencelupannya air limbahnya itu dibuang kembali ke Sungai Citarum. Jadi ini dari hulu ke hilir mata rantai tata kemasan ini kemari bermuara di Sungai Citarum. Yet another government river cleanup campaign was launched in February 2018. Indonesia's government aims to make the Citarum's water potable within 7 years. We collected our water samples 6 months after the start of the cleanup efforts. But several months later, the results have still not been released. Selamat pagi, saya berusaha nelpon Pak dari saya kan mau minta hasil tuh, hasil lab yang zaman dulu itu 5 bulan lalu. Udah. Iya itu enggak diberikan sampai sekarang karena saya kan rencana nih mau ambil hasil lab. Oh, tuh sekalian ketemu sama melaporkan hasil. Kalau hasilnya udah? Enggak, ya itu 6 bulan loh. Maksudnya dari sisi lab sudah. Lalu kenapa tidak diberikan? Ya, kan itu ada ini dari pertimbangan lain mungkin dari atasan. Jadi disampaikan untuk menahan. Nggak sekali 2 kali sih. Soalnya begini gitu ya Pak. Predikat yang disandang oleh Citarum adalah septic tank raksasa, septic tank terbesar di dunia. Nah, akan tetapi pemerintah juga kan tidak tinggal diam dengan citra atau dengan image tersebut. Dimana kan image tersebut bukan berarti kita mesti berbangga diri gitu loh. Ini berupa sindiran bagi kita bahwa kita tuh mempunyai satu sungai, di mana sungai tersebut adalah sungai terkotor di dunia.